Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Diva Zahra dari kelas 10 C Mu'alimin, absen 7. Saya Raditya Arsal Ferdinand dari kelas 10 C Mu'alimin, absen 19. Saya di sini bersama rekan saya Arsal akan memaparkan kajian singkat yang bertema dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Sebagai pendahuluan, pemaparan ini berupaya untuk merekonstruksi proses penataan struktur sosial peradaban Madinah pada pasca hijrah melalui penguatan ukhuwah dan penyusunan pemerintahan yang inklusif, sistem pemerintahan yang inklusif, juga pembangunan aktivitas keagamaan dan juga kemasyarakatan. Dan pembahasan ini disusun secara sistematis agar materi dapat ditangkap secara komprehensif. Dan kita mulai dari awal mula. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ia berhijrah ke Madinah dan memulai membangun kehidupan masyarakat dengan berlandaskan iman dan ukhuwah. Ia memulai langkah pertama dengan menyaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor agar tidak ada sekat antara penduduk lama juga pendatang baru. Dengan semangat kebersamaan ini, umat Islam menjadi kuat dan juga saling mendukung. Setelah itu, Nabi Muhammad menyusun Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian antara kaum muslimin juga dengan Yahudi. Lalu piagam ini menjadi dasar pemerintahan yang adil dan damai, yang isinya diatur kerjasama untuk mempertahankan kota Madinah, kebebasan agama, juga tanggung jawab untuk saling membantu. Penduduk keamanannya diberi jaminan selama tidak melakukan kejahatan. Lalu Rasulullah SAW membangun masjid, yaitu Masjid Nabawi. Dan masjid tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi menjadi pusat kegiatan sosial seperti musyawarah, pendidikan, dan lain-lain. Dan dari situlah perkembangan dakwah Islam menjadi berkembang pesat karena masjid tersebut digunakan tidak hanya untuk ibadah, dan akhirnya berkembang pesat sampai ke seluruh penjuru Madinah. Nah, dalam bidang sosial dan ekonomi, Rasulullah SAW menekankan pentingnya kesejahteraan umat. Beliau mengajarkan agar umat Islam rajin bekerja, menunaikan zakat, dan saling menolong, terutama kepada fakir miskin. Dengan begitu, kehidupan masyarakat menjadi seimbang dan penuh kasih sayang. Selain itu, Rasulullah sangat memperhatikan pendidikan dan akhlak. Beliau mendorong umatnya untuk belajar, membaca, dan menulis, karena penyebaran Islam dan penulisan Al-Quran membutuhkan ilmu. Nah, Islam juga mengajarkan agar umat berpikir tentang ciptaan Allah di alam semesta, seperti dalam firman Allah pada surat Ali Imran ayat 190, yang menyebutkan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Dengan semua kebijakan ini, Rasulullah SAW berhasil membangun masyarakat Madinah yang berilmu, berakhlak mulia, makmur, dan berperadaban tinggi. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari awal pemaparan hingga akhir. Semoga pemaparan kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pembangunan masyarakat di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Mohon koreksinya jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.